Baik para sahabat sekalian, kembali lagi dengan saya Hayul MB akan berbagi cara mudah buat skripsi. Kadang teman-teman mahasiswa itu merasa takut ya mendengar kata skripsi itu seolah-olah menakutkan gitu ya. Kayak hantu, kayak kuntilanak, kayak begal, seolah-olah akan membunuh kita gitu ya. Pada dasarnya tidak sama sekali ya. Membuat skripsi itu sangat mudah. Tapi terkadang mahasiswa itu mendengar kata skripsi itu seolah-olah seperti maut gitu ya. Akan mencabut nyawa kita. Tapi yang harus sahabat ketahui, sebenarnya mendengar kata skripsi itu sudah tidak asing lagi. Dan ketika kita pahami bahwa seluk-beluk skripsi itu seperti apa, maka kita akan mudah membuat skripsi. Bagaimana cara mudah membuat skripsi? Yang pertama, cari permasalahan terlebih dahulu. Kenapa kok tidak judul terlebih dahulu? Ya, seharusnya kalau kita membuat judul terlebih dahulu, maka seolah-olah kita mengandai-andai. Jadi yang benar seperti apa? Ya cari permasalahan terlebih dahulu. Mosok kita mau masak tapi berasnya tidak ada. Mosok kita mau makan sedangkan nasinya tidak ada. Mosok kita mau nikah tapi calon perempuannya tidak ada. Misalkan. Jadi harus permasalahan terlebih dahulu. Ketika permasalahan terlebih dahulu, baru kita nanti bisa menentukan judul. Yang kedua, tentukan objek permasalahan. Objek itu apa? Sasaran segala sumber data permasalahan yang ingin kita angkat, yang nantinya akan memunculkan data-data yang ingin kita selesaikan atau kita uji dengan teori-teori yang ada. Yang ketiga, buatlah sekilas deskripsi dari permasalahan. Apa deskripsi itu? Ya, uraian-uraian yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Yang keempat, tentukan tema dan judul skripsi yang mau diangkat. Nah, setelah permasalahan sudah kita tuntaskan, kita temukan, kita uraikan, kita perjelas, maka dengan mudah tema dan judul skripsi yang mau diangkat kita tentukan. Yang kelima, buatlah rumusan masalah. Bagaimana cara membuat rumusan masalah? Ya, kita uraikan, kita pecahkan melalui permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Apa saja yang mau dipecahkan, maka rumuskanlah hal-hal yang mau dipecahkan tersebut. Yang keenam, carilah penelitian perbandingan atau penelitian yang relevan. Sebagai apa? Sebagai rujukan bahwa ada penelitian yang hampir sama, namun dalam konsepsi
penelitian kita nanti itu akan berbeda jauh dengan penelitian yang relevan tersebut. Misalkan penelitian sebelumnya membahas kepala, dan penelitian kita ini bagaimana tidak sama dengan penelitian sebelumnya, diarahkan membahas ke tangan, ke kaki, ke tubuh, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, susun rangkaian teori yang ingin dipakai dan sesuai dengan kajian dalam pemecahan masalah. Bagaimana cara merangkainya? Ya, kita sesuaikan dengan permasalahan. Nah, permasalahan misalkan kenakalan remaja, semangatnya remaja misalkan terhadap proses pembelajaran. Nah, itu apa teori yang cocok? Misalkan dalam konsepsi metode guru dalam memberikan materi atau menyampaikan materi, atau proses mengajar guru menggunakan metode demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang dijadikan kajian teori. Yang kedelapan, tentukan metode penelitian mulai dari teknik pengumpulan data sampai teknik analisis data. Dan pada umumnya metode di sini ada dua, ada kuantitatif, juga ada kualitatif. Apa kuantitatif itu? Ya, biasanya metode yang menggunakan angka-angka, dan di dalam angka-angka tersebut ada rumus. Insya Allah di setiap kampus ada pedoman. Apa kualitatif itu? Metode yang di dalamnya mengurai, menganalisis, mendeskripsikan data-data dengan teori yang menguji kebenarannya. Dan yang ke-10, jangan lupa setiap sumber teori mulai dari pustaka hingga hasil riset harus tercantum dengan jelas. Kenapa kok harus jelas? Karena itu yang menentukan keberhasilan dan keabsahan skripsi yang kalian tulis. Mungkin itu para sahabat yang dapat saya bagikan ya, berdasarkan pengalaman, mulai dari pengalaman membuat skripsi, penelitian, pengalaman dari membaca. Semoga bermanfaat.